Gua punya cerita seru nih tentang gimana minimalisme ngubah cara gua berpikir. Jadi, dulu gua tuh orang yang doyan banget sama barang-barang. Gua suka beli ini itu, dari baju, sepatu, gadget, sampai mainan keren. Tapi ternyata semakin banyak barang yang gua punya, maka semakin ribet juga hidup gua. Pernah gak sih lo ngerasa kayak ada beban berat di bahu lo setiap kali ngelihat banyak barang yang numpuk di sekitar lo? Itu yang gue rasain dulu. Rasanya kayak gak bisa bernapas dan rumah gue tuh jadi kayak gudang barang. Sampai akhirnya gue dengerin cerita soal minimalisme. Awalnya gue pikir minimalisme cuma tentang dekorasi rumah yang simple dan serba putih. Ternyata itu cuma sebagian kecil dari konsep minimalisme yang sesungguhnya. Minimalisme sebenarnya lebih ke arah hidup sederhana, fokus ke hal-hal yang penting, dan membuang kelebihan yang gak dibutuhin. Jadi gue mulai nyoba untuk menerapkan konsep ini di dalam hidup gue. Ya pertama-tama gue ngurusin baju-baju gue. Gue sadar ada banyak banget pakaian yang jarang gue pakai, tapi tetap numpuk di lemari. Jadi gue putuskan untuk ngelakuin decluttering dan cuma menyiapkan baju-baju yang emang bener-bener gue suka dan sering gue pakai. Hasilnya lemari gue jadi lebih rapi, gue lebih gampang nyari baju, dan yang paling penting, gue jadi punya ruang kosong untuk hal-hal baru yang beneran gue butuhin. Selain itu, gue juga nerapin minimalisme di dalam pikiran gue. Dulu, gue suka banget mikirin apa kata orang tentang gue. Gue pengen kelihatan keren, punya banyak barang mahal, dan hidup mewah. Tapi apa sih artinya semua itu? Gue mulai sadar kalau pendapat orang lain tentang kita itu tidaklah penting. Kita nggak perlu beli barang-barang itu buat nunjukin siapa gue sebenarnya. Terus gimana sih tips untuk mengubah pola pikir menjadi minimalis? Oke, yang pertama yaitu mengatur prioritas. Bikin to-do list yang gak terlalu kebanyakan. Lo coba pilih 3 tugas paling penting buat dilakukan dalam sehari. Kemudian prioritasin tugas-tugas yang benar-benar lo butuhin dan bawa dampak besar untuk pencapaian tujuan hidup lo. Dan kalau ada tugas yang bisa lo delegate atau minta bantuan orang lain, jangan ragu untuk melakukannya. Yang kedua yaitu menyederhanakan rutinitas yang asik. Cari tahu rutinitas yang bisa lo sederhanakan atau dihilangkan. Misalnya, lo bisa meminimalisir waktu yang lo habiskan buat nonton TV atau scrolling media sosial yang gak penting. Dan juga buat rutinitas yang sederhana dan mudah dijalankan. Kayak misalnya menyusun jadwal harian yang jelas dan memberikan waktu luang untuk refreshing atau beristirahat. Yang ketiga yaitu menciptakan ruang yang rapi. Gunakan metode penyimpanan yang keren, kayak rak dinding atau gantungan di pintu, biar barang-barang bisa tersusun rapi tanpa makan tempat. Dan juga buat kebiasaan baru, nyetel ulang barang-barang di tempatnya setelah dipakai, jadi nggak ada yang berantakan. Kemudian jangan takut untuk memberikan sentuhan personal dan gaya pada ruangan lo, misalnya dengan dekorasi yang simple tapi keren. Jadi dengan tips-tips ini, lo bisa mulai langsung praktekin dan rasain manfaat di dalam hidup lo. Intinya minimalisme itu bukan cuma soal dekorasi rumah cuy. Minimalisme juga bisa diterapkan di dalam cara berpikir lo dan juga di dalam hidup lo. Lo bakal lebih berpikir positif dan terhindar dari yang namanya stres. Dengan membuang kelebihan dan fokus pada hal-hal yang penting, lo itu bisa ngubah cara lo berpikir dan hidup dalam kesederhanaan yang menyenangkan. Jadi jangan takut untuk melepaskan beban dan mulai meraih kebahagiaan sesederhana mungkin. Gua yakin lo pasti bisa. Makasih banget udah nonton video gua. Jangan lupa subscribe biar lo gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Bersama-sama kita menciptakan hidup yang lebih minimalis, bahagia, dan bermakna. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.